Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Salena Audinisha dengan NIM 21042-2019 dari kelompok 1 KBI. Dan teman-teman saya, yang pertama itu Alicia Zulkarnain, Muhammad Hamdi Ibrahim, Anda Mandara, dan juga Fayaza Putri Syabanur. Kami ingin menjelaskan tentang cara-cara penggunaan KIGG atau Kyoto Encyclopedia of Genes and Genome. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai cara melihat pathway di KIGG. Yang pertama yaitu dengan membuka menu KIGG pathway. Setelah itu scroll ke bawah. Dan kali ini kami akan mencontohkan mengenai biosintesis dari folat. Metabolisme biosintesis folat. Pada bagian metabolism of cofactor and vitamins, klik folat biosintesis. Setelah itu akan muncul pathway seperti ini. Nah, di bagian kiri kita bisa melihat pathway modules dan juga networknya. Di sini ada 8 network. Yang pertama itu phenylalanin and tyrosin biosintesis, tetrahydrobiopterin, dopamin, dan serotonin, dan masih ada yang lainnya. Setelah itu, pada dopamin dan serotonin, pada network dopamin dan serotonin, saya akan mencontohkan ke bawah. Tadi kan udah di briefing yang ini. Mana sih? Tunggu. Yang mana nih jadinya ulang lagi? Lanjut aja, lanjut. Editnya gimana? Iya, molib dan cofactor. Lanjut aja. Setelah itu, saya akan mencontohkan salah satu enzim yang berperan pada folat biosintesis, enzim nomor 2819. Diklik langsung pada petakannya. Nah, ini adalah detail dari enzim yang bernama molybdenum cofactor sulfur transferase. Bright dari molybdenum cofactor ini, yang pertama itu pada KIGG ortologi berperan pada metabolism of cofactor and vitamin, dan juga folat biosintesis. Sedangkan enzimnya berfungsi untuk transferase, mentransfer sulfur containing groups, sulfur transferase, molybdenum cofactor sulfur transferase, dan molybdenum cofactor sulfur transferase. Itu gen yang berperan pada pembentukan molybdenum ini bisa dilihat pada tabel bagian gen ini. Salah satunya yang bisa saya sebutkan adalah gen KSA, PTR, PPS, GGO, dan masih banyak yang lainnya. Setelah itu, kita akan melihat scroll ke bawah. Terdapat 3 artikel mengenai enzim molybdenum cofactor. Setelah itu, di bawah, kita juga bisa melihat reaksi pada bagian atas yang tabel kedua, tabel enzim. Itu kita bisa melihat reaksi dari molybdenum cofactor. Ada 2 reaksi, yaitu molybdenum cofactor dengan L-cysteine dan reduce acceptor ditambah 2 hidrogen sama dengan IO, molybdenum cofactor L-alanin tambah H2O dan oxidase acceptor. Yang kedua itu pada tabel enzim ini kita juga melihat substrat dari molybdenum cofactor. Itu ada substratnya berupa molybdenum cofactor, cysteine, reduce acceptor, dan H+. Setelah itu produk dari enzim molybdenum cofactor ini
yaitu thiomolybdenum cofactor, L-alanin, H2O, dan oxidase acceptor. Setelah itu, kita akan kembali lagi ke pathway yang tadi dan melihat enzim lainnya. Setelah itu, kita akan mencoba melihat enzim molybdopterin dengan nomor 27775. Setelah diklik, akan muncul tabel seperti tadi dengan nama enzim molybdopterin adenyltransferase. Bright dari molybdopterin ini yang pertama pada KEGG ortologi itu berguna untuk metabolisme of cofactor and vitamin, followed biosynthesis, molybdopterin adenyltransferase, genetic information processing, folding, sorting, and degradation, sulfur relay system, and molybdopterin adenyltransferase. Pada enzimnya itu berfungsi sebagai transferase, transferring phosphorus containing groups, nucleotidyl transferase, molybdopterin adenyl transferase, dan molybdopterin adenyl transferase. Setelah itu kita akan menuju ke bawah. Paling bawah itu ada satu referensi atau artikel. Ada satu referensi atau artikel mengenai molybdopterin. Setelah itu kita akan melihat tabel kedua, tabel enzim. Nah, pada tabel enzim ini kita bisa melihat reaksi dari molybdopterin ini. Yang pertama itu ada reaksi antara ATP dan molybdopterin yang menghasilkan difosfat dan tambah adenyl molybdopterin. Selanjutnya itu substrat dari enzim molybdopterin ada ATP dan molybdopterin. Setelah itu produk dari enzim ini ada difosfat dan adenyl molybdopterin. Di bawah kita bisa melihat gen yang membentuk enzim ini. Salah satunya HSH, PTR, PPS, DGO, PLN, NLE, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya kita akan kembali ke pathway. Selanjutnya untuk materi cara penggunaan KEGG selanjutnya akan dijelaskan oleh Hamdi. Pada Hamdi, silahkan. Baik, terima kasih kepada Serena. Selanjutnya kita akan melihat senyawa yang ada pada pathway di biosintesis folat ini. Baiklah, mari kita pilih dulu networknya. Misalnya network yang N00705 tetrahydrobiopterin biosintesis BH4OH to BH4. Ya, yang di samping itu. Nah, yang ini lalu perbedaannya pada biosintesis ini, kalau yang untuk senyawa itu kita nekannya yang bulat di tengah itu, bisa yang di tengah, bulat di tengah, yang di atas 1.51.34 itu ada bulatan di tengah, itu kita klik, lalu akan keluar nantinya KEGG compound. Nah, ini adalah senyawa pertama kita yang bernama tetrahydrobiopterin. Nah, tetrahydrobiopterin ini formulanya yaitu C9H15N5O3, exact mass atau massa aslinya itu 241,1175, namun molecular weight-nya itu 241,2471. Lalu inilah struktur kimia dari tetrahydrobiopterin. Lalu untuk reaksi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 14 reaksi. Kita klik salah satunya, misalnya yang pertama R01793. Nah, di sini akan terlihat reaksinya. Nah, ini reaksinya, reaksi yang terjadi di sini adalah dihydrobiopterin, definition-nya, ditambah NADH ditambah H+, menjadi tetrahydrobiopterin ditambah NAD+. Lalu kita kembali lagi untuk melihat pathway-nya. Lalu dia senyawa ini terkait dengan pathway apa saja. Nah, salah satunya itu yang sedang kita lakukan saat ini yaitu di folat biosintesis. Oke. Lalu enzimnya
enzim yang terkait di bawah, enzim yang terkait dengan senyawa ini. Jadi senyawa ini menyusun enzim apa saja itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 10 enzim yang terbuat dari senyawa ini. Nah, misalnya kita klik salah satunya, itu yang enzim pertama, 1.1.1.21. Kita klik. Nah, jadi enzim ini namanya aldosa reduktase. Nah, salah satu enzim aldosa reduktase ini terbuat dari tetrahidrobiopterin. Kita kembali lagi. Lalu di sini juga ada bright-nya, yaitu yang menunjukkan dia ini termasuk jenis apa dari si senyawa ini, dan dia itu termasuk kepada vitamin dan kofaktor, lebih tepatnya kofaktor, dan yang lebih spesifiknya lagi dia itu termasuk kepada koenzim. Nah, nama senyawanya itu adalah tetrahidrobiopterin. Lalu kita kembali lagi. Lalu senyawa berikutnya, misalnya kita klik yang biopterin, yang di sebelahnya. Yang tadi kan tetrahidrobiopterin. Lalu kita klik yang di sebelahnya tadi biopterin. Coba kita klik biopterin. Nah, lalu akan keluar lagi nih komponen sama biopterin, lalu ini formulanya C9H11N5O3, lalu seperti ini struktur kimianya. Reaksinya ada 2. Nah, nanti ini bisa diklik, lalu pathway-nya itu salah satunya folate biosynthesis, metabolic pathway, dan biosynthesis of cofactor. Nah, enzimnya ini ada 1, bisa kita klik enzimnya 1.5.1.3. Nama enzimnya pteridin reduktase. Di sini bisa kita lihat substratnya apa. Lalu kita kembali lagi, di situ kita juga bisa melihat enzimnya ini nanti reaksinya seperti apa. Reaksinya ada 2 dan enzimnya ada 1. Lalu kesimpulan. Untuk kesimpulan dari senyawa ini yaitu folate biosintesis. Kita kembali ke awal. Biosintesis folate ini itu melibatkan banyak senyawa. Salah satu banyak network juga, banyak pathway. Salah satunya pathway tetrahidrobiopterin biosintesis, yaitu biosintesis dari tetrahidrobiopterin yang mana tadi sudah kita lihat bersama, itu dia termasuk kepada senyawa yang kofaktor, lebih tepatnya ke enzim, dan dia menyusun banyak enzim selain dari tadi ada pteridin reduktase dan sebagainya. Mungkin untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alivia. Kepada Alivia, dipersilakan. Baik, terima kasih Hamdi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai disease yang dapat kita lihat pada background dari KGG ini. Nah, untuk melihat disease, pertama-tama kita kembali dulu ke halaman paling awal, yang mana di sini kita bisa menekan ke EGG pathway. Kemudian setelah terbuka, kita bisa scroll ke bawah hingga nantinya kita akan menemukan disease. Nah, di sini kita sudah bisa melihat pada bagian 6 itu ada human disease. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Huntington disease, yang mana ini termasuk ke dalam penyakit yang terkait dengan saraf. Yang mana di sini bisa kita temukan pada bagian 6.7 yaitu neurodegenerative disease. Di sini kita akan menekan Huntington disease. Kemudian setelah terbuka, maka di sini akan terlihat pathway dari Huntington disease ini. Nah, secara umum ini merupakan gambaran bagaimana Huntington disease itu bisa terjadi. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana ada beberapa network pada Huntington disease ini, yang mana Huntington disease ini memiliki 14 network yang dapat kita lihat pada bagian kiri. Nah, mulai dari mutation yang disebabkan berbagai pathway, ada di sini bisa kita melihat bagaimana Huntington disease itu bisa terjadi dari berbagai penyebab. Di sini kita akan mencontohkan salah satunya, yaitu pada bagian 00985, yaitu mutasi yang disebabkan dengan adanya mGluR5CA2+, yaitu apoptotic pathway. Di sini kita sudah bisa melihat pathway dari bagian yang ini. Nah, di sini kita bisa melihat. Setelah itu, kita bisa melihat apa saja jenis-jenis enzim dan juga gen-gen yang dapat yang berpengaruh pada pathway ini. Kemudian di sini kita bisa melihat untuk bagian kotak yang bertuliskan merah itu merupakan gen-gen yang terlibat pada bagian pathway ini. Nah, kita bisa melihat salah satunya ini ada yang mGluR5. Nah, ini merupakan atau bisa disebut juga dengan glutamate
metabotropic receptor 5, yang mana ini terdapat pada organisme Homo sapiens. Nah, di sini kita bisa melihat pathway-nya, mulai dari calcium signaling pathway, kemudian phospholipase signaling pathway, dan lain-lainnya. Nah, ini merupakan penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh glutamate metabotropic receptor 5 ini. Kemudian selain itu, untuk target obat dari penyakit ini itu bisa digunakan Phenobam, yang di sini kita bisa melihat untuk drug targetnya. Kemudian ini merupakan break-nya, atau dia tuh termasuk ke dalam jenis apa. Nah, untuk KGG ortologinya, dia termasuk ke dalam environmental information processing. Kemudian dia termasuk ke dalam bagian signal transduction, kemudian termasuk ke dalam calcium signaling pathway, kemudian termasuk bagian GR, M5. Begitu juga dengan seterusnya, mana di sini kita bisa melihat bagaimana break dari jenis ini. Selain itu, untuk strukturnya kita bisa membuka langsung ke BDB. Nah, selain itu, di sini kita bisa melihat sekuens baik dari sekuens asam amino maupun sekuens dari nukleotidanya. Nah, selain itu, ini merupakan rincian dari penyakit yang disebabkan oleh M2R5 ini. Nah, selain itu, di sini kita juga bisa melihat bagaimana proses terjadinya Huntington disease ini, yang mana di sini bisa terjadi pada mitochondrial dysfunction, kemudian di sini bisa terjadi pada impairment autofagi, stress, dan lain-lainnya. Selain itu, di sini saya contohkan untuk yang kedua, yaitu mutation yang disebabkan adanya pada saat transport dari kalsium, di mana bisa kita lihat ini merupakan pathway-nya. Pathway-nya mulai dari NMDAR sampai nantinya dia akan menyebabkan adanya apoptose. Untuk penyakit-penyakit lainnya seperti penyakit kanker, biasanya dia terdapat kotak yang bertuliskan mengenai ontogen dan juga tumor supresornya, yang mana di sini juga bisa ditekan untuk bisa diklik untuk mengetahui detail bagaimana penyebab dari penyakit ini dan juga bagaimana onkologi dan juga tumor supresornya. Sekian mengenai Huntington disease, selanjutnya akan diserahkan kepada Anda. Baik, terima kasih kepada Livia. Selanjutnya adalah bagian drug development, di mana pada kesempatan kali ini didapatkan drug development-nya adalah HIV protease inhibitors, dan bisa diakses melalui pathway. Scroll ke bawah. Bagian HIV protease inhibitors. Ya. Lalu diklik. Dan pada drug development ini dapat dilihat bahwa banyak nama-nama obat pada bagian sini. Lalu saya ambil salah satu obat, yaitu adalah Amperanavir. Dan obatnya itu bisa langsung diklik, Amperanavir. Yang ketiga dari kanan, dari tengah, ya, Amperanavir. Bisa dilihat nama-nama obatnya itu adalah Amperanavir agerenase, dan formulanya itu adalah C2H35N36S. Kemudian ada masanya itu adalah 505.2247, dan ada juga berat molnya yaitu 505.6269. Kemudian ada struktur dari obat Amperanavir ini dapat dilihat juga strukturnya melalui mol file, KCF file atau DB search. Kemudian dari kelasnya, kelas dari Amperanavir ini merupakan kelas dari antiviral, HIV agent, HIV protease inhibitor, terus ada metabolizing enzyme substrate, metabolizing enzyme inhibitor, metabolizing enzyme inducer. Kemudian untuk efisiensinya ini adalah antiviral, HIV protease inhibitor. Kemudian untuk target pathway-nya adalah HIV protease, viral genome structure, viral life cycle, HIV1. Kemudian pada structure map-nya adalah anti-HIV agent, HIV protease inhibitors. Dan kemudian ada bright-nya, di mana Amperanavir ini termasuk dalam anatomical therapeutic chemical atau ATC classification. Kemudian juga masuk ke dalam drug groups BR
08330, dan di bawah Bright ini ada other DB atau bisa diakses melalui ada CAS, ada PubChem, CB, PDB, CCD, dan Ligenbox, dan Nikaji. Mungkin itu info yang bisa didapatkan dari obat amperanavir ini, dan bisa juga diakses obat-obat yang lainnya, karena informasinya juga kurang lebih sama. Sekian dari saya, dikembalikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reza. Selanjutnya untuk contoh drug development yang kedua yaitu tipranavir, itu ada di sebelah kanan ampreanavir tadi. Ya. Sama seperti ampreanavir, berikut adalah database tentang drug tipranavir. Nama drugnya tipranavir atau juga nama lainnya Aptivus. Kemudian ini formulanya bisa dilihat C31H33F3N2O5S. Kemudian massa exactnya itu 602.2062, terus berat molnya 602.6643. Kemudian di bawah itu adalah gambar struktur kimia dari obat tipranavir tersebut. Kemudian kelas dari obat tipranavir itu adalah sebagai antiviral, di mana juga itu sebagai anti-HIV agent dan HIV protease inhibitor. Kemudian efikasinya atau keampuhan dari obat ini itu sebagai antiviral, sebagai HIV protease inhibitornya. Kemudian targetnya dari obat ini yaitu HIV protease. Kemudian di bawah itu ada database Bright-nya yang bisa dilihat. Seperti anatomical, therapeutic, chemical, dan lain sebagainya. Itu adalah database untuk Bright obat tipranavir tadi. Kemudian di bawahnya itu other database yang dimana database mengenai obat tipranavir yang bisa dilihat dari database di PubChem-nya, CB, PDB, Ligenbox, dan CAS. Mungkin sekian dari saya. Dikembalikan ke Alivia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Faiza. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.